Budaya, Nama Budaya. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Fiona Angelin dengan nomor NPM 2141224 dari kelas 1 BUMH. Hari ini saya ingin membahas tentang Kitab Suci Tripitaka. Tripitaka atau dapat disebut juga dengan Tipitaka. Tripitaka merupakan bahasa Sanskerta, sedangkan Tripitaka merupakan bahasa Pali. Tri atau Ti artinya 3, sedangkan Pitaka artinya kelompok atau keranjang. Jadi, Tripitaka artinya 3 kelompok atau 3 keranjang. Tripitaka terdiri dari 84.000 kelompok dharma. Kemudian, Tripitaka terbagi menjadi 3 bagian, yaitu Vinaya Pitaka yang berisikan tata tertib bagi para biku atau bikuni, Sutta Pitaka yang berisikan khotbah-khotbah Buddha. Kemudian Abhidhamma Pitaka berisi ajaran tentang metafisika dan ilmu kejiwaan, disusun secara analitis dan mencakup berbagai bidang seperti ilmu jiwa, logika, etika, dan metafisika. Sejarah Tripitaka. Beberapa abad sesudah Sang Buddha wafat, seorang biku tua yang tidak disiplin bernama Subhada berkata, "Janganlah berduka kawan-kawan, janganlah meratap. Sekarang kita terbebas dari pertapa agung yang tidak akan lagi memberitahu kita apa yang berdasarkan untuk diterapkan dan apa yang tidak, yang membuat hidup kita menderita. Tapi sekarang kita berbuat apapun yang kita senangi dan tidak berbuat apa yang tidak kita senangi." Mahakasapa Teras sesudah mendengar kata-kata itu memutuskan untuk mengadakan persamuan agung atau konsili di Rajagaha. Persamuan tersebut dilakukan sebanyak 6 kali. Sidang Agung ke-1 atau Konsili 1. Sidang Agung ke-1 diadakan pada tahun 543 sebelum Masehi, 3 bulan setelah bulan Mei, dan berlangsung selama 2 bulan. Sidang ini dipimpin oleh Yang Arya Mahakasapa dan dihadiri oleh 500 orang biku yang semuanya arahat. Sidang diadakan di Goa Satapani di kota Rajagaha. Sponsor sidang agung ini adalah Raja Ajatasattu. Tujuan dari sidang pertama ini adalah untuk menghimpun ajaran Sang Buddha yang diajarkan kepada orang yang berlainan di tempat yang berlainan dan dalam waktu yang berlainan. Mengulang dhamma dan winaya agar ajaran Sang Buddha tetap murni, kuat, melebihi ajaran-ajaran lainnya. Yang Arya Upali mengulang winaya dan Yang Arya Ananda mengulang dhamma. Kesimpulan dari sidang pertama ini adalah Sangha tidak akan menetapkan hal-hal mana yang perlu dihapus dan hal-hal mana yang harus dilaksanakan, juga tidak akan menambah apa-apa yang telah ada. Mengadili Yang Arya Ananda mengucilkan cana, agama Buddha masih utuh. Sidang Agung kedua atau Konsili 2. Sidang Agung kedua dipersiapkan pada tahun 453 sebelum Masehi, abad sesudah Sidang Agung ke-1, dan berlaku selama 4 bulan. Dipimpin oleh Yang Arya Reota dan ditolong oleh Yang Arya Yasa serta dihadiri oleh 700 biku. Sidang dipersiapkan di Wesali. Sponsor sidang agung ini adalah Raja Kalasoka. Sidang kedua ini dipersiapkan karena sekelompok biku Sangha atau Mahasanghika menghendaki untuk memperlunak winaya yang sangat keras tetapi gagal. Dalam sidang kedua ini, kesalahan-kesalahan biku-biku dari suku Wajis yang melanggar Pacittiya diceritakan. Diakui bahwa mereka sudah melanggar winaya dan 700 biku yang ada menyatakan setuju. Pengulangan winaya dan dhamma yang dikenal dengan nama Satasati atau Yasatera Sangiti karena biku Yasa dianggap berfaedah dalam anggota pemurnian winaya. Sidang Agung ketiga atau Konsili 3 dipersiapkan pada tahun kurang lebih 313 sebelum Masehi, 230 tahun sesudah sidang pertama, dipimpin oleh Yang Arya Disa Moggaliputta. Sidang dipersiapkan di Pataliputta. Sponsor sidang agung ini adalah Raja Asoka dari suku Maurya. Tujuan sidang ini adalah untuk menertibkan perbedaan pendapat yang mengaktifkan perpecahan Sangha, memeriksa dan menyempurnakan kitab suci Pali, atau memurnikan ajaran Sang Buddha. Raja Asoka menginginkan supaya para biku mengadakan upacara uposatha setiap bulan supaya biku Sangha bersih dari oknum-oknum yang bermaksud tidak adil. Sidang ini menghasilkan keputusan untuk menghukum biku-biku selebor. Ajaran Abhidhamma diulang tersendiri oleh Yang Arya Mahakasapa, sehingga lengkaplah pengertian Tipitaka, Winaya, Sutta, dan Abhidhamma. Jadi, pengertian Tipitaka mulai lengkap atau timbul pada konsili ketiga. Yang Arya Tissa menentukan 10.000 orang biku Sangha yang benar-benar sudah memahami ajaran Sang Buddha untuk menghimpun ajaran tersebut diproduksi menjadi Tipitaka, dan perhimpunan tersebut berlaku selama 9 bulan. Pada ketika itu, Sangha sudah terpecah dua, yaitu Theravada dan Mahasanghika. Sementara itu ada berbakat sejarah yang mengatakan bahwa pada konsili ketiga ini bukan merupakan konsili umum, tapi hanya merupakan satu konsili yang dipersiapkan oleh Stawirawada.
Sidang Agung keempat atau Konsili keempat diadakan pada masa pemerintahan Raja Watagamani Abaya pada tahun 101 sampai 77 sebelum Masehi, dipimpin oleh Yang Arya Rakita Mahatera dan dihadiri oleh kurang lebih 500 biku. Sidang diadakan di Aluwihara atau Alokawihara di Desa Matale. Tujuan dari sidang keempat ini adalah mencari penyelesaian karena melihat terjadinya kemungkinan-kemungkinan yang mengancam ajaran-ajaran dan kebudayaan-kebudayaan agama Buddha oleh pihak-pihak lain. Keputusan sidang ini adalah supaya Tipitaka disempurnakan komentar dan penjelasannya serta menuliskan Tipitaka dan komentarnya di atas daun lontar. Konsili ini diakui sebagai konsili yang keempat oleh sekte Theravada. Sidang Agung kelima atau Konsili 5. Sidang Agung agama Buddha lainnya kali ini dipimpin oleh biku-biku Theravada dan mengambil tempat di Mandalay, Myanmar pada tahun 1871 di bawah kekuasaan Raja Mindon. Tujuan utama dari pertemuan ini adalah membaca ulang seluruh ajaran Buddha dan memeriksa secara terperinci guna mengetahui apa ada daripadanya yang telah berubah, diputarbalikkan atau diabaikan. Sidang ini dipimpin oleh 3 tetua, Yang Mulia Mahatera Jagarabiwansa, Yang Mulia Narindabi Daja, dan Yang Mulia Mahatera Sumangalam Sahmi, yang dipimpin lebih dari 2.400 biku. Pembacaan Dhamma secara gabungan berlangsung selama 5 bulan. Sidang ini juga yang oleh karenanya menyetujui seluruh Tripitaka ditulis untuk warisan pada 729 lempeng pualam dalam naskah Myanmar sebelum pembacaannya. Tugas bersejarah ini dilakukan oleh para biku dan banyak pengrajin handal yang ada akhir penyelesaian. Lempengan ini ditempatkan pada miniatur pagoda-pagoda Pitaka yang indah di sebuah tempat di pelataran Pagoda Kutodao milik Raja Mindon yang berada di kaki Bukit Mandalay, di mana tempat itu dan yang disebut buku terbesar di dunia sekarang ini berada. Sidang ini tidak secara umum dikenal di luar negara Myanmar. Sidang Agung ke-6 dilaksanakan di Kabaye di Yangon, dahulu dikenal dengan nama Rangon, pada tahun 1954. 83 tahun setelah sidang kelima yang diadakan di Mandalay. Sidang ini disponsori oleh pemerintahan Myanmar yang dipimpin oleh Perdana Menteri pada saat itu, Yang Mulia UNU. Ia mengizinkan pembangunan Mahapasana Guha atau Gua Agung dalam bahasa Inggris, yaitu Great Cave, sebuah gua buatan seperti Gua Setapani di India di mana sidang agung pertama kali dilaksanakan. Pada penyelesaiannya, sidang agung dimulai tanggal 17 Mei 1954. Tujuan utama sidang ini adalah untuk menegaskan dan mempertahankan keaslian Dhamma dan Vinaya. Akan tetapi, sidang ini merupakan sesuatu yang unik dalam catatan bahwa biku-biku yang mengambil bagian datang dari 8 negara. 2.500 biku yang mempelajari Theravada datang dari Myanmar, Kamboja, India, Laos, Nepal, Sri Lanka, dan Thailand. Pada saat sidang ini dimulai, seluruh negara-negara peserta telah memiliki Tripitaka berbahasa Pali yang telah diterjemahkan ke dalam naskah berbahasa setempat dengan pengecualian oleh India. Pelafalan yang dilakukan turun-temurun mengenai naskah-naskah Buddhis memakan waktu 2 tahun, dan Tripitaka beserta sastra sejenis akan seluruh naskah tersebut dengan susah payah diperiksa. Perbedaan-perbedaan dicatat dan pembetulan yang diperlukan dibuat, dan seluruh terjemahan kemudian disusun. Tidak ditemukan banyak perbedaan isi dari naskah-naskah tersebut. Akhirnya, setelah persetujuan resmi oleh sidang, seluruh kitab-kitab Tripitaka dan komentar-komentarnya dipersiapkan untuk dicetak dengan percetakan modern dan ditertibkan dalam bahasa Myanmar. Pencapaian penting ini dimungkinkan melalui upaya keras dari 2.500 biku dan orang-orang awam. Karya mereka berakhir pada Maha Waisak 24 Mei 1956, tepat 2,5 milenium setelah Parinibbana Buddha, menurut tradisi penanggalan Theravada. Dalam kehidupan sehari-hari, pastinya akan muncul beberapa pertanyaan atau pernyataan terkait Tripitaka. Contohnya seperti, mengapa kita masih harus mengacu pada kitab suci Tripitaka? Menurut pendapatku, kenapa kita masih harus mengacu pada Tripitaka? Nah, karena Tripitaka merupakan buku atau kitab yang berisi ajaran-ajaran Sang Buddha dan merupakan sumber dhamma bagi kita sebagai umat Buddha yang ajarannya benar dan tidak pernah diputarbalikkan atau diubah-ubah. Karena pastinya, jika tanpa kitab suci Tripitaka, ajaran-ajaran Buddha pastinya sudah tidak bisa lagi dipercayakan kemurniannya jika disebarkan turun-menurun dengan mulut saja. Pernyataan selanjutnya mengenai validitas atau keautentikan dan pentingnya memahami kerangka dan isi kitab suci Tripitaka. Validitas kitab suci Tripitaka bisa saja diragukan saat ini
karena ajaran-ajaran yang terpampang sekarang di dalam kitab suci Tripitaka awalnya dipaparkan secara lisan oleh Sang Buddha. Serta ajaran Sang Buddha juga bisa dikatakan sangatlah banyak, pasti mustahil untuk mengingat semuanya. Namun itu mungkin bagi para biku, khususnya para siswa Sang Buddha, karena mereka menghabiskan waktu mereka untuk mendiskusikan dan mengulangnya terus-menerus bersama Sang Buddha hingga setelah Sang Buddha wafat dan kemudian diadakannya sidang agung bersama ratusan biku untuk menjaga kemurnian ajaran. Yang hasil dari sidang agung tersebut merupakan kitab suci Tripitaka dengan ajaran-ajaran Sang Buddha terpapat di dalamnya. Kenapa penting bagi kita untuk memahami kerangka dan isi kitab suci Tripitaka? Karena memahami kitab suci Tripitaka dapat membantu kita lebih mudah dalam memahami setiap sifat dalam ajaran Sang Buddha. Kemudian juga membantu kita untuk menghindari kesalahpahaman yang dapat terjadi apabila ajaran-ajaran Sang Buddha disebar dari mulut ke mulut dan berubah sedikit demi sedikit. Pernyataan selanjutnya mengenai dinamika dan tantangan kitab suci Tripitaka. Salah satu tantangan kitab suci Tripitaka mengingat sulitnya untuk mempertahankan kemurnian Tripitaka seperti umat Buddha yang berasal dari daerah atau negara yang berbeda, sehingga dahulu diperlukan konsili untuk menyempurnakan dan menerjemahkan kitab suci Tripitaka berdasarkan wilayah-wilayah dengan umat Buddha lainnya. Kemudian, sulit bagi biku-biku pada sidang agung dilaksanakan untuk mempertahankan Tripitaka tanpa menghapus satu wilayah pun. Kemudian, pernyataan selanjutnya mengenai esensi dan urgensi Tripitaka pada masa sekarang dan masa depan. Pada masa sekarang dan masa depan, Tripitaka akan tetap sama baik dalam segi ajaran maupun bahasanya. Di masa yang akan datang, kitab suci Tripitaka bisa saja terlupakan karena berkembangnya zaman. Walaupun penyebaran ajaran Sang Buddha secara lisan sangatlah penting dan penyebarannya sangat cepat, kitab suci Tripitaka tetap sangat penting untuk menjaga kemurnian ajaran-ajaran Sang Buddha yang tersebar. Sekian penyampaian penjelasan saya mengenai kitab suci Tripitaka. Apabila terdapat kesalahan